ada seorang centeng, preman yang jahat, yang tinggal di satu kota. Lalu satu hari datang seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ini mulai datang, lalu bersaksi tentang Yesus kepada dia. Dah centeng ini, preman ini. Dan waktu centeng ini dengar gitu tentang Yesus, hatinya tersentuh gitu oleh kesaksian seorang anak sekolah minggu. Bisa saja ya, seperti Jenderal Naaman itu kan bertobat gara-gara seorang babu yang kerja di rumahnya. Jadi waktu dia tersentuh, dia merasa dia berdosa, dia merasa dia bersalah. Lalu air matanya mulai mengalir. Lalu dia tanya pada anak sekolah minggu itu, Dek, tolong dek, adik cerita lagi lah pada saya gimana Yesus itu seperti apa sih? Saya ingin lebih tahu lebih dalam. Yesus itu seperti apa? Nah, anak sekolah minggu ini kan bingung dia. Dia kan baru anak sekolah minggu, nggak ngerti dia banyak bercerita tentang Yesus. Lalu dia ingat bahwa guru sekolah minggu bilang bahwa Yesus itu adalah Bapak kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Lalu anak sekolah minggu ini bilang, Bang, Yesus itu kalau Tuhan itu seperti Bapak kita. Waktu dia mendengar bahwa Yesus itu seperti Bapak kita, apa yang terjadi? Mendadak wajahnya berubah jadi keras. Dan dia bilang, Tuhan itu seperti Bapak. Kalau begitu nggak mau aku ikut Tuhan. Kalau gitu nggak maulah aku ikut Tuhan lagi. Kalau Tuhan itu seperti Bapak. Kok begitu pikirannya? Kenapa waktu dia mendengar Tuhan itu seperti Bapak, lalu mendadak nggak mau lagi dia ikut Tuhan? Karena rupanya dia jadi preman, dia jadi orang pasaran, dia jadi orang berandalan gara-gara bapaknya di rumah adalah bapak yang tidak bertanggung jawab. Bapak yang tidak mau menyekolahkan, bapak yang tidak mau memelihara, bapak yang tidak mau mendidik, bapak yang tidak mau memperhatikan, bapak yang tidak setia. Itu bapaknya yang di rumah. Akhirnya dia diusir dari rumah dan kemudian dia jadi orang jahat, jadi orang berandalan gara-gara bapaknya. Jadi kalau Tuhan itu seperti Bapak, aku nggak mau ikut Tuhan. Apalagi setiap berdoa kita selalu berkata, Bapa kami yang di surga. Pernah ibu bapak berdoa, Bengkilah yang ada di surga, atau tante yang ada di surga? Tidak, bukan. Kita selalu berkata, Bapa kami yang di surga. Jadi saudaraku, kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara kita dengan Bapak kita yang ada di dunia dengan Bapak kita yang ada di surga. Buktinya preman tadi, gara-gara bapaknya secara dunia nggak beres, lalu dia berpikir bahwa Bapak di surga juga nggak beres. Bapak tua sama bapak muda kan sama saja, yang manapun dua-dua bapak, iya kan? Cuman ada satu bapak tua yang di surga, ada satu bapak muda yang ada di dunia. Dua-duanya bapak. Nah, dari sini saya ingin selama mungkin 2 kali kebaktian hari ini dan tanggal 21, kita belajar sedikit tentang hati Bapa. Sebab sebenarnya ini dulu
mungkin 5 tahun yang lalu udah saya sering ajarkan, tapi saya lihat juga ada banyak jiwa-jiwa baru yang belum pernah mendengar tentang hati Bapa. Padahal ini adalah sesuatu yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita ingin mencoba sekali lagi, dan kebetulan belum ada VCD-nya tentang hati Bapa ini ya. Jadi kebetulan kita bisa rekam dan mungkin ini bisa memberkati banyak orang, banyak anak-anak yang nakal karena tidak mengerti tentang hati Bapa, banyak rumah tangga yang kacau balau karena tidak mengerti rumah tangga. Banyak rumah tangga yang kacau karena nggak mengerti tentang hati Bapa. Banyak orang tua menuntut terhadap anaknya, anak menuntut terhadap orang tuanya karena tidak mengerti tentang hati Bapa. Kita mulai dengan Yohanes pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3 sama-sama baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Saudara rindu dapat hidup yang kekal? Apakah hidup yang kekal? Dikatakan di ayat ini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Dan di ayat 1 tadi dia sedang berbicara kepada Bapa, ya kan? Bapa katanya, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau. Jadi hidup kekal itu, hidup keselamatan yang kekal itu bisa kita dapatkan kalau kita mengenal Bapa yang ada di surga. Pernah ibu bapak berpikir, kenapa kita ada Bapak? Kenapa Tuhan membuat manusia itu lahir mesti pakai Bapak? Bisa nggak Tuhan bikin manusia itu maunya manusia itu tambah banyak, nggak usah punya Bapak? Bisa nggak? Seperti Adam, umpamanya siapa bapaknya? Nggak ada kan? Kalau Tuhan bisa bikin Adam, kan bisa juga dia ciptakan manusia seperti Adam atau kuman. Ada yang ngerti tentang kuman? Kuman siapa bapaknya? Siapa mamanya? Apakah kuman itu memperanakkan? Kalau ikan memperanakkan ya, kalau ayam memperanakkan, kalau anjing memperanakkan, kalau kuman, ada yang ngerti tentang kuman? Kuman tidak memperanakkan. Kuman nggak perlu mama, nggak perlu bapak. Kuman itu dia berkembang dengan membelah diri. Jadi kuman itu membelah diri, dia belah diri jadi 2, yang 2 jadi 4, 6. Kalau Tuhan bikin manusia seperti kuman kan enak, nggak usah cari jiwa. Sekarang kita ada 200, minggu depan kita semua membelah diri. Wah, minggu depan udah 400 kan. Minggu depannya lagi membelah diri, udah 800. Minggu depannya lagi membelah diri, kan enak, cepat bertumbuh. Kuman nggak perlu apa-apa, dia bisa berkembang dengan membelah diri.
Apa sih yang Tuhan nggak bisa? Tapi dia menaruh dalam hidup kita seorang bapak. Untuk apa? Supaya melalui bapak ini kita bisa mengenal bapak yang di sorga. Karena dua-dua bapak kan, bapak tua, bapak muda, bapak tengah. Jadi sebenarnya adalah maksud Tuhan menaruhkan seorang bapak di tengah kehidupan kita, supaya melalui bapak ini kita bisa mengenal bapak yang di sorga. Tapi sekarang timbul persoalan seperti preman tadi. Kalau bapak di sorga kayak bapakku itu, ngapain aku ngikut bapak di sorga? Kalau bapakku itu perbual, berarti bapak di sorga pun perbual. Kalau bapakku itu nggak bertanggung jawab, kalau gitu bapak di sorga pun nggak tanggung jawab. Bapakku itu nggak setia, selalu selingkuh. Kalau begitu bapak di sorga juga nggak setia. Kalau begitu ngapain aku mengikut bapak yang di sorga? Nah, dari sini kita belajar ternyata bahwa bapak yang ada di dunia ini, bapak kita itu sudah tidak lagi mampu menggambarkan bapak yang di surga. Dan siapa di antara saudara-saudara yang merasa bapaknya kurang baik? Coba katakan, jujur, nggak apa-apa. Ya, ada lagi yang merasa bapaknya kurang baik. Ada lagi belakang yang rasa, aduh bapakku kok kurang baik. Ada? Jujur aja nggak apa-apa. Ini kan syutingnya nggak ada kemari, nggak ke situ. Jadi kalau angkat tangan pun nggak kelihatan gitu. Ada di antara saudara yang merasa bahwa bapaknya kurang baik, kurang bertanggung jawab, gitu, bisa ketemu supaya sembuh. Kalau jujur kan sembuh. Ada di belakang sana. Ada beberapa yang mengatakan bapaknya kurang baik. Jadi, aduh, dia bapak yang di surga, bapak tua, bapakku. Jadi, ya, biarpun mulutnya bilang bapak yang baik, di hatinya bapak yang kacau. Tapi kalau kita belajar tentang ini, tentang pelajaran hati Bapak, ngerti kita sekarang. Karena selama ini apa yang kita duga tentang Bapak yang di surga, karena katanya sama-sama Bapak kita di dunia ini kacau balau, nggak bertanggung jawab, selalu nggak setia, selalu marah-marah, nggak keruan, selalu memukul, selalu kejam. Tiap ketemu dia takut kita. Apakah Bapak di surga begitu? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena bapak yang ada di dunia ini adalah bapak yang sudah dirusak oleh kuasa kegelapan. Kalau saudara bertanya pada saya, pendeta, bagaimana wajah Bapak, Pak Pendeta? Wah, sulit ya, sulit menggambarkan. Kalau saudara yang nggak kenal bapak saya, kayak Sukajaya, oke lah, dia kenal bapak saya, tahu dia. Tapi kalau saudara yang nggak kenal bapak saya, saudara tanya, bagaimana wajah Bapak, Pak Pendeta? Sulit ya, sulit. Saya nggak punya fotonya, jadi gimana saya menggambar? Tapi ada abang saya satu, abang. Jadi sekarang
Kira-kira bagaimana dalam imajinasi ibu bapak, bagaimana wajah bapak saya? Bagaimana wajah bapak saya? Nggak ada. Nggak ada kan? Kabur. Tapi saya bilang gini, bapak saya wajahnya mirip sama abang saya. Ibu bapak juga nggak kenal abang saya. Bapak saya mirip abang saya. Gimana? Kira-kira udah ketemu wajah bapak saya? Belum juga. Lalu ibu bapak tanya, wajah abangnya macam mana? Ada fotonya. Saya ambil dompet, saya keluarkan foto. Inilah foto abang saya. Matanya bendil, cuping nogolong, bukna jergal, ipenang darah. Inilah foto abang saya. Oh, itu foto abang. Berarti bapaknya pendeta. Gimana kira-kira? Jelek apa ganteng? Jelek. Oh, jadi bapaknya Pak Pendeta jelek. Tapi dengar, ini gambar abang saya ini adalah gambar yang sudah dirusak pakai komputer. Di komputer kan bisa diperkecil, dikasih besar. Jadi ini matanya ini, bendil ini hanya dibikin di komputer. Kupingnya besar, ini dibikin nih, rambutnya jergal. Sebenarnya abang saya, kalau aslinya foto abang saya bukan ini. Ini foto abang saya. Wajahnya seperti Elvis Presley. Rambutnya seperti Tony Curtis gitu, hidungnya mancung seperti Cipatuang. Oh, ganteng Lia, ganteng. Ini gambar yang tadi yang jelek itu adalah yang sudah dirusak. Yang asli sebenarnya bukan ini, yang ini. Gimana dalam pikiran ibu bapak? Bagaimana wajah bapakku sebenarnya? Bagaimana wajah bapakku sebenarnya? Bagus atau jelek? Bagus. Kenapa? Karena sudah diberitahu bahwa yang jelek tadi itu bukan gambar asli dari bapakku, dari abangku gitu. Itu adalah gambar yang sudah dirusak. Jadi kalau saudara menganggap bapakku adalah seperti abangku yang sudah dirusak, maka jeleklah bapakku. Tapi kalau sudah mengerti bahwa gambar itu adalah gambar yang sudah dirusak, saudara tahu bahwa sebenarnya bapakku bukanlah bapak yang jelek. Bapak yang di rumah, yang kurang bertanggung jawab, yang sering marah, yang sering ngaco, itu adalah bapak, gambar bapak yang sudah dirusak. Jadi sebenarnya bapak yang di surga bukan begitu. Jadi bagaimana sebenarnya Bapa di surga? Itu yang dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Bapa. Itu yang sebabnya kita belajar ini, supaya kita mengenal Bapa. Mengenal itu dipakai kata ginosko, artinya intim.
Saudara kenal saya? Kenal. Tapi mungkin saudara tidak intim dengan saya. Buktinya berapa saya bersaudara, mungkin saudara nggak tahu. Ya kan? Berapa saya bersaudara, saudara mungkin nggak tahu. Di mana saudara-saudara aku berada, saudara nggak tahu. Berapa rumahku, saudara juga nggak tahu. Di komplek ini berapa banyak kursi, saudara juga nggak tahu. Saudara kenal saya, kenal. Saudara kenal Ibu Megawati? Kenal. Ibu Megawati kenal saudara? Iya. Inilah hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal intim, akrab. Seperti hubungan suami dan istri, nggak ada rahasia. Waktu malaikat berkata pada Maria, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, mana mungkin Tuhan, aku belum mengenal laki-laki. Masa dia nggak kenal? Bapaknya bukan laki-laki. Dia kenal. Tapi maksudnya, aku belum pernah berhubungan intim dengan laki-laki. Jadi mengenal Tuhan itu artinya intim, akrab dengan Tuhan, seperti suami dan istri. Saya tidur suka pakai selimut tutup sampai kepala. Kamar kepala saya, kalau saya duluan tidur, saya tarik selimut tutup sampai kepala. Lalu saya mulai masuk ke alam roh, bukan ke alam barzah. Udah mulai tidur, mendadak saya dengar suara orang jalan, jeng 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 jeng. Saya lihat orangnya, dari suaranya jalan aja. Saya tahu itu istriku atau bukan. Nggak tunggu dipanggilnya, muda, nggak perlu dia lele, nggak perlu. Dia jalan aja. Tahu aku siapa yang jalan itu. Kenapa? Karena saya ginosko dengan dia, akrab, intim dengan dia. Dan ini penting karena ini menyangkut keselamatan. Ini kan menyangkut keselamatan. Kalau kita mengenal dengan dia, kalau kita intim dengan dia, maka otomatis dong sifat-sifat kita tambah lama, tambah mirip, di transfer. Gini, satu orang laki-laki yang lembut kawin sama satu perempuan yang cerewet, ya, nikah, lalu udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kira-kira ada nggak terjadi perubahan? Gimana yang berubah? Yang cerewet ini jadi lemah lembut, lebih lemah lembut, atau yang lemah lembut ini jadi lebih cerewet? Ada beberapa kemungkinan, ya. Ada beberapa, bisa juga yang cerewet ini jadi lemah lembut, bisa juga yang lemah lembut ini jadi cerewet. Tapi maksud saya karena mereka intim, ada saling mempengaruhi, ada sesuatu yang transfer. Bukan cuma uang yang bisa transfer, ya, tapi sifat kita, tabiat kita, hati kita, visi kita, tujuan kita juga bisa transfer.
Jadi kalau kita ginosko dengan Tuhan, kalau kita akrab dengan Tuhan, pasti sifat-sifat Bapa itu, kalau kita akrab dengan Bapa, ginosko, intim dengan Bapa, pasti sifat-sifat Bapa itu, hati Bapa itu makin lama makin transfer dalam hidup kita, sehingga di kemudian sesudah kita ikut Tuhan beberapa hari dan belajar tentang hati Bapa, akhirnya kita ini semuanya memiliki hati Bapa, meskipun mungkin dia mama-mama. Jadi mama-mama juga perlu punya hati Bapa loh. Anak-anak gadis juga perlu punya hati Bapa. Nah, itu maka tentang hati Bapa ini nanti kita uraikan mungkin 2, kalau nggak selesai ya 3 minggu. Tapi ini sangat penting karena mengenal, karena kita udah baca tadi, inilah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal Bapa. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7, saya minum dulu ya. Jalan ke susu rusak kali, 1 jam 15 menit. Saya pikir saya bisa kejar, kalau bisa 11 kurang 15, bisa sarapan sebentar. Tapi kena sampainya juga sudah jam 11, nggak sempat sarapan. Jadi supaya tukana ulah longgar diisi pakai ini dulu diisi. Yang penting jangan kiamat dulu. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan cuma Yesus Tuhan itu yang ke sorga, bukan. Bukan yang terdaftar di buku pendeta itu yang ke surga, bukan. Bukan orang yang berseru-seru. Tapi siapa yang masuk surga, siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak yang mana? Yang dimaksud dengan ini ya, kehendak Bapa itu kehendak yang mana? Ayat 23. Pada waktu itulah. Ini kan di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa ini orang bernubuat? Pasti GPDI ini. Kalau gereja lain, GBKT, mana nggak ngerti dia nubuat, ya kan? Ini GPDI ini bisa bernubuat dan mengusir setan demi namamu. Siapa yang bisa mengusir setan? Pentekosta. Dan mengadakan banyak mujizat. Wah, mujizat. Orang bilang, mana ada mujizat? Saya baca buku-buku tentang Yesus mengadakan, memberi makan 5.000 orang pakai 5 roti dan 2 ikan. Itu bukan begitu katanya. Yang sebenarnya semua orang masing-masing bawa roti bekal. Cuma anak itu yang mulai mengeluarkan. Sehabis dia keluarkan, yang lain juga keluarkan masing-masing bekalnya. Jadi tidak ada mujizat. Waktu Musa membelah laut dan orang-orang Israel keluar, itu karena sebenarnya air lautnya cuma sampai di lutut. Jadi itu bukan mujizat. Dan orang bilang heran ya, kok bisa airnya di lutut tapi kereta perang tenggelam. Siapa yang mengadakan mujizat? Ya, Pentekosta.
mujizat. Pentakosta, pendeta, pertua-pertua, majelis, pemerintah, aktivis. Wah, Tuhan. Nah, kapan hari terakhir waktu semua menghadap kepada Tuhan? Apa yang Tuhan bilang di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada itu yang bernubuat, membuat mujizat, mengusir setan itu. Mudah-mudahan itu bukan GPD orang Elabor. Mudah-mudahan. Aku akan terus terang berkata pada mereka dan berkata. Apa dia bilang? Dan pernah hutadahamu, dan hutadahamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku nggak pernah ginoskop dengan kamu, nggak pernah aku intim, nggak pernah aku akrab. Jadi kita perlu mengenal Bapa yang di surga. Mengenal Bapa, kalau mengenal Yesus nggak sulit kan? Oh Yesus, haleluya, kuduslah Yesus, haleluya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau Roh Kudus, wah nggak masalah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kalau di sekolah Alkitab pun ada itu pelajaran tentang Yesus, tentang Kristus, Kristologi namanya. Kalau pelajaran tentang Roh Kudus ada, pneumatologi, khusus pelajaran. Tapi mengenal Bapa nggak ada Bapalogi. Bapak Doli ada. Bapalogi nggak ada pelajaran tentang Bapa. Karena mengenal Bapa itu sulit. Kalau kita berkata Yesus, tahu kita, pikiran kita konsentrasi. Kalau kita bilang Roh Kudus, tolonglah. Tapi kalau kita Bapa, tolonglah, kita ingat Bapak muda di rumah. Aku bilang Bapak, tolong. Mana mungkin Bapak itu mau nolong, selalu dipukulnya aku. Karena Bapak tahu setia. Tapi di alam roh kita berkata, masa Bapak setia? Kalau setia masa ditinggalkannya mamaku? Mengenal Bapa itu lebih sulit. Tapi kalau kita mengerti bahwa Bapa yang di dunia ini itu hanyalah Bapa yang keadaannya sudah dirusak, maka tahulah kita sekarang bahwa sebenarnya Bapa di surga itu beda. Itu maka biasanya kalau orang punya Bapa yang baik, kalau kayak saya umpamanya, Bapak saya kan baik kali, baik kali dia, malah terlalu baik. Jadi bagi orang yang nggak ada masalah hubungan dengan bapaknya, siapa di sini yang merasa bapaknya baik? Kali coba katakan. Oh, ya. Biasanya orang seperti itu nggak gitu sulit berhubungan dengan Tuhan. Bapak ketika, karena dia udah lihat contohnya bapaknya pun baik. Bapak, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, 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 kata rohnya. Karena memang bapaknya pun baik, kasihnya melimpah. Tapi coba kalau dia nggak sekolah lagi gara-gara bapaknya. Jadi preman dia gara-gara bapaknya. Berkelahi dia membunuh orang gara-gara bapaknya. Dia diusir dari rumah bapaknya. Bapak, Engkau sungguh baik. Hati bilang, enggak, tidak. Aku bilang tidak. Kasih-Mu melimpah. Enggak ada itu, enggak ada. Di hidupku bohong, katanya. Karena dia mempunyai pengalaman yang jelek dengan
bapaknya yang ada di dunia ini. Jadi ada pengaruhnya. Jadi kalau ibu bapak punya hubungan yang baik dengan bapak jasmani, nggak sulit gitu, lebih mudah gitu. Tapi yang punya pengalaman yang jelek dengan bapaknya mesti sungguh-sungguh belajar nih pelajaran hati bapak ini supaya hatimu, hubunganmu dengan bapakmu di dunia itu dipulihkan, dibereskan. Engkau tidak sakit hati lagi terhadap dia, biarpun dia mungkin berbuat hal-hal yang tidak baik kepada kita. Nanti kita dengar bagaimana sebenarnya hati Bapa di surga. Jadi pelajaran ini dengan tujuan ialah supaya kita tahu hati Bapa yang di surga. Lalu kita mengerti bahwa Bapa kita yang di dunia ini bukan gambaran yang sebenarnya karena dia sudah dirusak. Lalu melalui pelajaran hati Bapaknya kita semuanya, supaya kita semuanya memiliki hati Bapa seperti Bapa yang di surga. Jadi kita harus berusaha tuh memiliki hati seperti hati Bapa di surga. Gambar Bapa dunia harus dipulihkan. Kalau tidak, itu akan sangat mempengaruhi kerohanian kita. Ada 7 gambaran Bapa yang sudah dirusak. Itu 7. Yang pertama, otoritas, kekuasaan. Bapak di rumah ada kuasa apa enggak? Ada enggak? Ada kekuasaan Bapak di rumah apa tidak? Ada. Mana lebih berkuasa di rumah, Bapak atau Mama? Bapak. Karena dia disebut kepala rumah tangga. Firman Allah mengajar suami kepala, istri tubuh. Tapi ada istri bilang, pendeta, aku nggak setuju. Aku lebih setuju suami kepala, istri leher. Karena leher yang menggerak-gerakkan kepala katanya. Jadi aku yang berkuasa. Tapi itu nggak cocok, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi Bapak itu mempunyai kekuasaan. Bapak itu punya otoritas di rumah. Dan karena dia punya otoritas, seharusnya kalau Bapak datang senang kita berlindung di bawahnya. Kayak di MD lah, kayak di MD umumnya kan. Saya sekretaris MD. Di atas saya kan ada ketua TMD, pendeta MD Wakari. Kalau ada masalah, saya udah bingung gimana cara menyelesaikannya. Mendadak datang ketua. Hati saya gimana? Jadi senang atau jadi susah? Jadi senang. Udah datang ketua. Mari Pak Ketua, tolonglah Pak Ketua yang selesaikan. Kenapa? Karena dia mempunyai otoritas. Seharusnya kalau ada orang yang mempunyai otoritas lebih tinggi dari kita, kita merasa senang berada di bawah otoritasnya. Kalau ibu-ibu di rumah kumpul sama anak-anak, belum ada beras, belum ada ikan, belum ada sayur, punya uang cuma 5.000. 5.000 cuma uang tuh ya. Aduh, nggak cukup ini. Lalu mendadak datang Bapak. Gimana ibu-ibu sama anak-anak? Senang atau susah? Senang, kenapa? Lalu Bapak, untung Bapak datang minta uang 10.000. Itu kalau bapaknya mempunyai otoritas yang benar. Tapi kalau bapak yang dirusak, datang dia, gue cilaka, pidona angka di sini 5.000 indah, ya kan? Datang dia, mana uang? Nggak ada baju, minta mau beli barang, ayo dulu, pergi diambilnya uang, pergi dia. Jadi setiap datang bapak, bukan memberikan kesenangan, bukan memberikan
kebahagiaan. Jadi bapak itu karena dia mempunyai otoritas, dia menggunakan otoritasnya itu justru bukan untuk melindungi, tapi justru untuk membuat kesusahan. Saya nggak tahu apakah ibu bapak pernah lihat, tapi saya pernah lihat. Saya datang ke rumahnya, suaminya nggak ada. Ngobrol sama istrinya, sama anaknya rame. Wah, cerita rame. Nggak lama kemudian datang bapaknya. Waktu datang bapaknya, diam semua. Satu-satu pergi, satu-satu pergi, satu-satu pergi. Saya berpikir, ini ada sesuatu yang salah. Jadi setiap ketemu bapaknya ada rasa berontak gitu. Karena tiap bapaknya datang, dia memakai otoritasnya itu untuk menyakiti. Datang ke rumah, dibagi-bagi, ngisak-ngisak. Setiap bapak datang, dia memang punya hak, dia punya otoritas. Tapi seharusnya otoritas melindungi, membuat rasa aman. Tapi ternyata bapak yang ada di dunia ini sering menyakiti hati kita. Kalau begitu, apakah bapak di sorga juga seperti itu? Tidak. Bapak yang ada di dunia itu udah rusak. Gambar yang dirusak dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, ini dari bapak kepada bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kenapa dia berbicara? Kenapa Allah melalui firman ini berbicara? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, karena Bapa di surga tidak mau menyakiti hati anak-anaknya. Kalau begitu, bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Kalau begitu kita semuanya, dengar, lihat sini, lihat, semuanya kita belajar hati Bapa ini. Bukan ini hanya untuk bapak-bapak supaya bapak-bapak punya hati Bapa. Ini firman Allah diberitakan supaya semua orang percaya mempunyai hati Bapa. Bilang kiri kanan, miliki hati Bapa. Jadi kalau gitu jangan sakiti hati anak-anakmu. Bapak-bapak, mama, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ini juga berarti jangan sakiti hati orang tuamu. Ini juga berarti jangan sakiti hati orang lain. Kalau kita semuanya punya hati Bapa, datang kita aman, orang rasa tenang, orang ngerasa. Gimana bapak-bapak waktu kita kuskas dulu sini, waktu kita sibuk bikin cincang, pambabing semua, datang satu orang dari sana. Kita bareng Bapak Doli, bareng, senang kita kan, karena kita tahu sebentar dia akan bantu. Gitu. Tapi datang satu orang, iya, mau berat. Gua ambil mana nih saja, iya kan dua orang yang berbeda kan, Sekarang bagaimana kalau bagi orang yang memiliki hati Bapa? Dia tidak akan menyakiti hati orang lain. Justru keberadaan dia membuat orang tenang, membuat orang merasa aman, membuat aman.
Kita semua punya hak, punya wewenang, ada otoritas. Tapi biarlah otoritas kita itu dimanfaatkan untuk menimbulkan rasa aman. Bukan menyakiti sesama. Tidak menyakiti sesama. Dan ini bukan hanya berbicara tentang satu rumah tangga, hubungan bapak dengan anak, anak dengan bapak, bapak dengan ibu, ibu dengan bukan. Ini berbicara tentang kita semuanya. Maunya kemana pun kita berada, datang kita ada rasa aman. Itu bisa terjadi kalau kita memiliki hati Bapa. Kita mesti selalu berkata, Tuhan, beri aku hati Bapa. Tuhan, beri aku hati Bapa. Sama seperti Bapa di surga. Tiap Bapa di surga turun tangan, aman, ya kan? Ada nyanyian, aman di tangan Yesus. Terus aman di tangan Tuhan. Tuhan aman. Saya nanti jam 3 dengan istri saya dan Debbie akan ke Jakarta. Nah, saya udah pesan tiket 2 minggu lalu, udah pesan ke travel yang biasa gitu. Tolong urus tiket kami 3 orang ya, naik Jatayu aja dah yang murah ya, Jatayu. Oh iya Pak, oke. Jadi saya kan merasa udah aman, gak ada masalah. Jadi kemarin dulu saya ingin tanya jam keberangkatan karena katanya jam 4, tapi saya baca di koran jam 16.50. Saya tanya travel, jam berapa pesawat saya berangkat? Dia bilang, belum ada tiketnya Pak. Dan ini musim padat, penuh penerbangan, harga juga naik semua, penuh. Saya bilang, kenapa 2 minggu lalu saya udah pesan? Saya nadanya nggak marah, tapi saya kan ada taktik, kita nggak marah, tapi dia merasa kita marah. Oh, jadi tiket saya belum dapat? Belum. Tapi 2 minggu lalu saya udah pesan. Iya Pak, maaf Pak. Belum dapat ya? Ya belum Pak. Tapi di Jakarta saya udah daftar, malam ini udah ada acara saya. Ya tapi gimana Pak? Jadi belum dapat ya? Gitu aja bilangnya. Jadi dia rasa gimana? Jadi akhirnya dia bilang, Pak besok diusahakan. Saya bingung. Saya telepon travel lain, tidak ada lagi. Saya telepon calo yang di Polonia yang saya kenal, yang biasa ngurus. Nggak bisa Pak, nggak mungkin Pak. Jadi udah bingung. Padahal semua karena malam ini mulai ada seminar di Jakarta. Uang pendaftaran 400.000 udah dibayar. Hotel 750.000 udah dibayar semua. Jadi masa, tiket nggak ada apa. Dan kemarin dulu sore saya mulai berpikir, pasti malam ini susah tidur aku karena ikan itu. Tapi aku ingat, kok repot aku urusan travel. Ada kok bapak yang punya otoritas. Ada kan? Ada enggak? Ada bapak yang punya otoritas. Dan otoritasnya selalu memberi rasa aman. Ya kan? Pak surga itu dia punya otoritasnya memberi rasa aman. Dan saya berkata, ya Tuhan, tolonglah saya harus berangkat Tuhan. Dan kemarin siang waktu saya di Medan, di Jambur Halilintar Pesta, jam 12, HP saya kring. Saya keluar sebentar, dan travel bilang, Pak, tiket Bapak sudah oke. Wow, ya. Lebih mahal sedikit memang. Tadi kan saya minta Jatayu gitu, supaya Jatayu kan cuma 550.000 gitu. Dapat Mandala 800-an.
Padahal saya kalau Garuda pun mau gitu. Asal jangan Garuda Pancasila. Tapi maksud saya bilang, oh Bapak tolonglah, Bapak aku mau berangkat Bapak. Masih kemarin dulu timbul rasa aman karena aku memiliki Bapak yang punya otoritas. Dan pada waktunya Tuhan buka jalan. Jadi sengaja ini saya singkat ngomong ini karena saya harap 12:30 kami udah berangkat ke Medan, supaya nanti sampai di airport mungkin 2:30 langsung check in untuk berangkat. Tapi maksud saya ada rasa aman waktu kita datang pada Bapak. Jadi maunya kalau ada satu orang punya hati Bapak, kalau di sini semua bapak-bapak, mama-mama, orang-orang muda semuanya, saya juga pengerja-pengerja semua, kalau kita semuanya punya hati Bapak, tiap kita dekat dengan orang aman dia rasa. Ini enggak tiap dekat kita cilaka. Aku api ngeraih kanget ini. Si Barai dia bilang nggak boleh kena. Tiap datang. Aku cilaka sekali itu bilina kang aku. Saya kadang-kadang sedih juga. Di Susuk itu, di Susuk biasanya Simon, Mas Rida kan ada kamar, karena di sana ada pastori. Lalu biasanya banyak orang-orang muda tidur di luar gitu, tidur di luar, di tikar. Gitu. Jadi tadi malam saya ke sana gitu, karena ya mau cepat pulang dari Medan, mandi, makan, saya berangkat ke Susuk. Sampai sana bikin pertemuan dengan majelis-majelis. Lalu kemudian saya berangkat ke pastori. Mereka bilang, di kamar aja tidur mah. Enggak usah. Udah clean aja di kamar. Apa? Saya di sini aja kan akan lebih ramai di sini. Lampunya juga terang. Dan saya bawa buku-buku mau baca. Nah, akhirnya mereka tidur di dalam, saya tidur di luar. Tapi sudah saya bawa busa satu dari sini, busa dua. Tapi apa yang terjadi? Semua pemuda-pemuda itu pergi, nggak ada satupun mereka mau tidur bersama dengan saya di situ. Apa karena ngorok saya keras? Lalu mereka pergi, saya tanya Simon, biasanya jenda gitu? Iya jenda. Sebentar, gua nggak kesana pila jenda. Jadi nggak enak juga ya, nggak enak itu. Biarpun itu muncul bukan labuban bau kan. Kalau saya segan mereka ya. Tapi itu kan termasuk juga nggak aman dia rasa ya kan. Nggak. Tapi maksud saya, kalau kita semuanya punya hati Bapak. Di rumah tangga kita, dengan anak-anak kita, suami dan istri kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pergaulan kita, pasti akan mendatangkan berkat yang besar. Jadi baru satu hari ini kita bisa bicarakan nih tentang otoritas. Nanti dalam kesempatan lain kita akan berbicara tentang kepercayaan, kita akan berbicara tentang perhargaan, tentang disiplin yang benar, tentang melihat isi hati. Dan ada 7 gambaran yang sudah dirusak. Tapi hari ini kita sudah melihat ya, bahwa Bapa di sorga punya otoritas, dan dalam otoritasnya ada rasa aman. Miliki hati Bapa, miliki hati Bapa. Kalau selama ini ada bapak-bapak jauh dari anaknya, bapaknya pulang ke rumah langsung anaknya diam semua, nanti robah sikap. Hari ini pulang sampai di rumah, kalau anaknya diam langsung dekati, langsung peluk. Gua anakku. Ngobrol sama dia. Saya percaya itu dapat mendatangkan rasa aman yang baru. Mama juga begitu. Kalau selama ini anaknya jauh dengan dia, kalau ada kesempatan, kalau perlu, kalian ke rumah ya. Kutanggarkan di rumah masjid, bilang kan? Apa? Kenapa kita ingin transfer supaya kita semuanya memiliki hati Bapa. Kalau kita memiliki hati Bapa, saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang tidak pernah kita duga. Mari kita menyanyi.
Bapa, ku naikkan syukur padamu. Gitu. Kita berdoa supaya hati Bapa dicurahkan kepada kita semua, supaya kita pulang dari tempat ini dengan memiliki hati Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar, sungguh besar. Ku selalu puji namamu besar setia, setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita semuanya bangkit. Bapa, kita semua berdiri. Ku naikkan syukur padamu. Katakan lagi. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu besar setia, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihimu. Saudara, berdoalah sekarang. Mintalah Tuhan memberikan hati Bapa di hatimu. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku hati Bapa. Tuhan, berikan hatiku seperti hatimu. Oh Bapa surgawi, berikanlah hatiku seperti hati Bapa. Aku mau Tuhan, apa yang ku miliki, otoritas yang ku miliki, aku rindu menimbulkan rasa aman bagi orang-orang yang lain. Doakan ini. Bapa di surga, kalau umatmu berdoa sekarang, kalau mereka sekarang memohon supaya Engkau mengalirkan hati Bapa di hati mereka, aliri mereka dengan hati Bapa. Robahkan hidup kami, supaya waktu kami berhubungan dengan orang yang lain, apakah dia anak kami, apakah dia orang tua, apakah dia saudara kami, ataukah tetangga kami, biar kami hadapi mereka dengan hati Bapa. Hati Bapa, hati yang memberkati Tuhan. Oh Roh Kudus, mengalirlah. Oh Roh Kudus, bekerjalah. Oh penuhi hati kami semua dengan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan.
Roh Kudus bekerjalah. Kerjalah Tuhan. Betapa luar biasa kalau kami semuanya memiliki hati seperti hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami yang terbatas, kami tidak terbatas. Biarlah